Oke guys, selamat pagi, siang, sore, maupun malam buat kalian dimanapun kalian berada. Yang mungkin ini awal buat saya untuk bisa voice recording tentang apa yang menjadi story ataupun kisah cerita yang langsung saya tumpahkan dari benak dan pikiran saya. Untuk rekan-rekan sekalian, guys, buat kalian yang memang di sini memiliki cerita ataupun kisah, kalian nggak perlu khawatir atau risau untuk bisa meluapkan ataupun menginspirasikan kisah kalian melalui media-media sosial sekarang ini, karena canggihan teknologi sudah bisa kita rasakan sekarang. Oke, nggak usah lama-lama lagi, lanjut ke kisah yang akan saya ceritakan pada Sound Story Channel. Let the story begin. Oke, untuk cerita dengan judul The Spaceman. Ya, kalian pasti tahu lah, kalau udah dari judulnya saja ini udah berkenaan dengan luar angkasa gitu. Mungkin ada beberapa atau banyak dari kalian yang memang disebutnya kurang menyukai untuk film-film luar angkasa atau film-film ya fantasi gitu. Ya, kita mulai aja ya, nggak usah berlama-lama lagi. Ya, di sini untuk tokoh utama kita sebut saja di sini saya terinspirasi dari mungkin rekan kerja saya. Kita panggil aja mungkin Sudirman. Ya, cocok karena memang ada man-mannya gitu. Spaceman, Sudirman, asik. Oke, lanjut. Sudirman di sini memiliki pekerjaan yang kalau memang healing, kadang-kadang rekan kerjanya suka mengajak dia untuk berhealing ria, entah itu touring ataupun kegiatan-kegiatan lainnya ya, yang mungkin bisa membuat kita orang jadi merasa segar kembali gitu. Mungkin di saat nanti selesai healing terus lanjut bekerja. Kebetulan untuk healing telah disetujui bersama, yang mana mereka memutuskan untuk bersama-sama pergi vacation mancing. Ya, mancingnya juga bukan mancing sembarangan ya. Di sini mancingnya jadi mancing di tengah laut. Nah, saya udah pernah tuh kayak begitu, jadi bisa jadi inspirasi saya untuk memvoice recording kisah saya ini. Oke, lanjut. Setelah
menyewa perahu, mereka pergi ke tengah laut, ya. Ya, singkat cerita, mereka pergi ke tengah laut untuk memancing di tengah bagan. Dan selesai mengarungi laut dan sampailah di bagan, mereka memutuskan untuk rehat sejenak, lanjut lalu start memancing. Ya, untuk memancing memang kalau dari beberapa, termasuk saya, bisa jadi itu pekerjaan yang sangat membosankan, tapi ada beberapa atau banyak orang yang bisa dan senang untuk hal dan hobi tersebut, ya, gitu. Jadi di sini karena memang mereka sudah memutuskan untuk pergi healing memancing, jadi senang atau tidak senang, mereka harus bisa menikmati keindahan laut lepas yang terhampar luas, ya, sampai tidak terlihat apa-apa di situ. Kalau memang rekan-rekan yang sudah bisa merasakan laut lepas, pasti bisa memahami hal tersebut. Dikala mereka memancing, tiba-tiba ada sebuah dan seperti terlihat seperti meteor, ya, terjatuh dari langit, dan itu sangat dekat dari bagan tempat mereka memancing, ya. Ya, dengan terjun bebas, benda asing tersebut pun tercebur ke dalam laut yang dalam. Tapi di sini untuk Sudirman sendiri, tanpa pikir panjang, dia langsung menyeburkan diri untuk dan penasaran ingin melihat seperti apa benda asing tersebut. Karena memang sifat penasaran manusia ada yang berlebih dan ada yang memang biasa-biasa saja. Asik. Lanjut, setelah dia berenang, menyelam, menyusuri dalamnya laut untuk bisa mengetahui benda asing tersebut, yang dengan bersusah payah dia bisa melihat, pada akhirnya terlihatlah sebuah kapal atau pesawat luar angkasa, mungkin bisa dikatakan ya pesawat luar angkasa, ya. Ya, lanjut dia mendekati, dan anehnya mungkin ada error dari sistem pesawat tersebut, dia bisa masuk, karena biasanya di film-film itu ada sistem pelindung, ya, di pesawat. Ya, mungkin karena error, jadinya pelindung tersebut tidak bekerja dengan maksimal. Asik. Dengan susah payah Sudirman masuk ke dalam pesawat tersebut, dan pada akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat. Dan di sana sangat terkejut dia melihat sesosok makhluk luar angkasa yang sudah sekarat. Dan tiba-tiba makhluk luar angkasa ini memberikan sebuah benda yang bentuknya
seperti segitiga dari kaca. Dan mungkin kita tahu ya, di sini kan mereka juga memiliki teknologi canggih yang mana bisa mengetahui karakteristik dari makhluk-makhluk. Jadi singkatnya, dia bisa mengetahui baik buruknya orang atau makhluk. Karena kalau kita lihat dari site kita aja, YouTube ya misalkan, ataupun yang lain, apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki pasti sudah terlogaritma gitu, sudah bisa dideteksi, mungkin di ranahnya YouTube ataupun yang lainnya bisa di situ. Apalagi mereka yang sudah lebih canggih lagi. Singkat cerita, langsung Sudirman menyambut dengan baik dengan menerima segitiga kaca tersebut dari makhluk asing, yang setelah memberikan benda tersebut, makhluk asing itu pun perlahan mati. Lanjut, setelah dipegang, mungkin benda asing itu langsung bekerja dan terkoneksi dengan pesawat tersebut, yang mana di sini langsung merubah sistem menjadi sistem dari bumi, yaitu sistemnya manusia. Dengan begini jadi memudahkan Sudirman untuk bisa mengetahui sistem kerja dari pesawat asing tersebut. Dan sesudah Sudirman mengetahui apa yang menjadi sistem, segera dia memerintahkan dari komputer pesawat tersebut untuk bisa kembali lepas landas keluar angkasa untuk menghindari kebocoran dari air laut karena tenggelamnya kapal tersebut. Di sini anehnya mungkin karena sistem dirubah menjadi sistem bumi, sistem manusia, jadinya untuk computerized di pesawat tersebut menjadi normal kembali dan langsung melesat ke luar angkasa. Disinilah awal cerita Spaceman dimulai. Oke guys, selamat pagi, siang, sore, maupun malam.